Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal bongkar cerita yang seru banget dari PT Bali Bintang Sejahtera atau yang di bursa saham kodenya Bola. Dengerin, ini bukan cuma soal klub sepak bola loh. Ini tuh kayak naik roller coaster bisnis. Dari yang tadinya di ujung tanduk krisis finansial, tiba-tiba bisa comeback dan bikin kaget seisi pasar. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Bola ini sebenarnya apa sih? Kalau dari luar, ya jelas, mereka itu Bali United, sebuah klub sepak bola. Tapi, kalau kita coba gali lebih dalam lagi, strategi bisnis mereka itu justru lebih mirip perusahaan media dan teknologi zaman sekarang. Dan inilah yang bikin mereka jadi unik banget. Semuanya itu berawal dari sebuah gebrakan. Bola, sebagai induk perusahaan Bali United FC, melakukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya di Asia Tenggara. Mereka resmi melantai di bursa saham. Tiba-tiba, performa di lapangan hijau itu harus sejalan sama angka-angka di laporan keuangan. Ini langkah yang super berani dan benar-benar mengubah cara main mereka. Tapi ya gitu, perjalanan di pasar modal itu nggak selamanya mulus. Nggak lama setelah euforia IPO, Bola langsung dihadapkan sama tantangan terbesar mereka. Tahun 2024 jadi tahun yang benar-benar menguji ketahanan perusahaan ini sampai titik darah penghabisan. Dan inilah angkanya teman-teman. Sepanjang tahun 2024, Bola itu rugi sampai 279,3 miliar rupiah. Wow, ini bukan sekedar angka merah biasa ya. Ini adalah lubang finansial yang dalam banget dan bisa dibilang jadi titik terendah dalam sejarah mereka. Kerugian sebesar itu tentu aja langsung berdampak ke para pemegang saham. Laba per saham mereka atau EPS anjlok ke angka minus Rp47. Buat yang ngerti saham, ini tuh sinyal bahaya yang jelas banget menunjukkan betapa gentingnya kondisi keuangan mereka waktu itu. Menghadapi krisis segede ini, Bola nggak lantas menyerah gitu aja. Mereka justru melakukan pivot strategis, bisa dibilang banting setir lah. Mereka sadar kalau mereka nggak bisa lagi cuma bergantung sama hasil pertandingan sepak bola. Mereka harus jadi sesuatu yang lebih dari sekedar klub. Dan strategi baru mereka itu terangkum dalam kutipan dari sang CEO ini. Intinya simpel, ubah fans jadi konsumen. Ini perubahan pola pikir yang total banget jadi. Jadi mereka nggak lagi cuma jualan tiket pertandingan, tapi mereka membangun sebuah ekosistem komersial yang lengkap di sekitar basis penggemar mereka yang super setia itu. Dan coba lihat deh, seberapa jauh mereka berekspansi. Ada agensi media, tim e-sports, bahkan sampai investasi di bidang teknologi. Ini kan portofolionya lebih mirip konglomerat media dan hiburan modern ya, bukan lagi sekedar klub sepak bola tradisional. Keren! Nah, setelah mereka banting setir, disinilah titik baliknya. Kita sekarang masuk ke babak pemulihan yang luar biasa di tahun 2025, sebuah turnaround yang rasanya hampir mustahil kalau kita lihat kondisi mereka setahun sebelumnya. Coba kita lihat gimana proses pemulihannya dari kuartal ke kuartal. Awal tahun, mereka masih rugi. Tapi di kuartal kedua, mereka berhasil untung, walau tipis. Nah, puncaknya di kuartal ketiga, momentumnya meledak. Ini bukti nyata kalau strategi baru mereka mulai bekerja dengan sangat cepat. Kontrasnya benar-benar gila. Di satu sisi, kita lihat jurang kerugian di tahun 2024. Dan di sisi lain, laba yang meroket cuma dalam satu kuartal di tahun 2025. Perbandingan ini nunjukin betapa dramatis dan cepatnya perubahan yang berhasil mereka ciptakan. Jadi, apa dong yang bikin laba mereka bisa melonjak drastis di kuartal ketiga itu? Ternyata, ada satu peristiwa kunci yang jadi katalisnya, yang mempercepat pemulihan Bola dan sukses menarik perhatian seluruh pasar. Sebelum kita bongkar rahasianya, coba lihat dulu reaksi pasar. Di bulan Desember 2025, pergerakan saham Bola itu saking liarnya, sampai-sampai Bursa Efek Indonesia harus turun tangan buat minta penjelasan. Ini sinyal jelas kalau ada sesuatu yang gede banget terjadi di balik layar. Oke. Biar kita ngerti langkah Bola selanjutnya, kita perlu paham satu istilah penting ini, divestasi. Gampangnya gini, divestasi itu proses menjual sebuah aset. Buat Bola, ini bukan berarti mereka nyerah ya, tapi ini justru langkah strategis yang udah diperhitungkan buat merampingkan bisnis dan dapetin keuntungan. Dan inilah dia kesepakatan besarnya. Bola menjual salah satu anak usahanya di bidang aset kripto yaitu Coinvest. Dan pembelinya ini bukan kaleng-kaleng. Raksasa jasa keuangan dari Amerika, Robinhood. Tiba-tiba aja, klub dari Bali ini jadi nyambung sama salah satu nama terbesar di dunia fintech. Terus kenapa Robinhood tertarik? Nah, kutipan ini menjawab semuanya. Mereka itu ngelihat Indonesia sebagai pasar strategis yang penting banget.
Jadi kesepakatan ini bukan cuma soal Robinhood beli aset, tapi ini adalah sebuah validasi, sebuah pengakuan terhadap nilai ekosistem digital yang udah susah payah dibangun sama bola. Dan ini semua bukan sekedar rumor loh. Kalau kita lihat data dari dokumen resmi perusahaan, struktur kepemilikannya itu menarik banget. Ada campuran antara pendiri, investor institusional gede, sama publik. Ini artinya ada kepercayaan yang luas dari berbagai pihak terhadap arah baru yang diambil oleh bola. Oke, jadi setelah melewati krisis, banting setir, dan berhasil nutup kesepakatan besar, apa dong langkah selanjutnya buat bola? Yuk, kita coba rangkum perjalanan transformasi mereka dan sedikit intip masa depan mereka. Jadi, perjalanan mereka bisa kita rangkum dalam 4 langkah kunci. Pertama, mereka bertahan dari krisis. Kedua, mereka berinovasi lewat diversifikasi. Ketiga, mereka berani ambil tindakan tegas lewat divestasi. Dan hasilnya, pemulihan yang spektakuler. Ini sih playbook bisnis yang keren banget. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Bola udah membuktikan kalau mereka tangguh dan cerdas secara strategis. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah ini bisa jadi cetak biru untuk masa depan bisnis olahraga di Asia Tenggara? Bisakah model yang menggabungkan semangat olahraga dengan media dan teknologi ini jadi standar baru yang berkelanjutan? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.